Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat walafiat, masya Allah. ketemu lagi nih Ustaz kita setelah Alhamdulillah, 2 masya pekan Allah. ini. Setelah 2 pekan, ya alhamdulillah ala kulli hal, masya Alhamdulillah Allah. ya. Ya, Gimana sehat Ustaz? alhamdulillah, ini udah mulai mereda. Ya, Apa namanya, kondisi kesehatan mulai membaik juga ini, insya Allah. Alhamdulillah. Gantian saya nih yang Oh, bantu Ustaz. gantian. Oh, kayaknya siklusnya ini kayak muter terus Oh ya iya, beberapa pekan ini, masya iya Allah, Ustaz. masya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu keluarga, Iya. insya Allah. Ustaz, siang ini atau pagi inilah kita ngobrolin ini Ustaz, ngobrolin tentang umroh di Ramadan Ustaz. Yang kita cerita-cerita pengalaman, cerita apa keutamaan-keutamaannya terutama dari lapangan lah nanti. Nah, sedikit banyak biar teman-teman yang apa masih takut untuk umroh di Ramadan itu terbuka wawasannya agar mereka nggak takut-takut lagi karena takut terlalu kalau di sana puasanya lebih panjang, di sana panas atau seperti apalah gitu. Tapi sebenarnya yang memotivasi banyak jamaah itu kan umroh di bulan Ramadan itu kan tentang keutamanya. Betul. Mungkin Ustadz ini perlu disampaikan ke teman-teman apa saja sih keutamaan di umroh di Ramadan. Mungkin secara keseluruhan ya, Ramadan di awal maupun akhir Ustadz. Ya, mungkin Ustadz bisa sedikit banyak jelaskan Ustadz. Ya, Ramadan itu momen paling istimewa sebenarnya yang ya kita dapati setiap tahunnya gitu. Apalagi kalau lihat di detik-detik waktu kita saat ini, Ramadan tuh sisa sekitar 2 pekan kurang ya kalau nggak salah. Sekarang Iya, tanggal sekarang tanggal 10, 10, tinggal 8 hari aja. 8 hari, 1 pekan kurang lebih. Ya, 1 pekan lagi kurang lebih, masya Allah. Ramadan dekat sekali dengan kita. Nah, berkaitan dengan Ramadan tentu yang biasa kita dengar, kita simak, Ramadan tuh bulan pelipat gandaan pahala, Ramadan bulan diistimewakan semua amalan kita, termasuk apa? Banyaknya, kalau kata Nabi, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, kalau di antara istimewanya Ramadan itu berkaitan dengan yang coba kita bahas pada kesempatan ini, Nabi itu pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, saya ingat betul di mana Nabi menyampaikan hadisnya ya, tentang keutamaan daripada umroh di bulan Ramadan. Nabi itu mengatakan kalau bahwasanya al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Sesungguhnya ibadah umroh yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala seseorang yang menunaikan ibadah haji. Iya, Masya Allah, luar biasa ya pahalanya. Ini umroh yang kita tahu kan, kalau umroh rata-rata butuhnya sekitar 3-4 jam atau maksimalnya 5 jam. Cuman pahalanya di Ramadan Nabi menyampaikan itu seperti pahala ibadah haji, dan kita tahu haji itu kan kalau haji mabrur kata Nabi nggak ada balasan kecuali surga. Wah, masya Allah. Nah, Nabi itu menyampaikan tentang Ramadan, apalagi dalam halnya umroh kita di bulan Ramadan itu apa? Kalau kita betul-betul niatnya ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan nabinya dan itu dikerjakan di bulan Ramadannya, kita berpotensi dapat peluang pahala haji. Itu masya Allah. Itu dari sisi keutamaan. Tentu kita yang dengar motivasi dari Nabi ini seharusnya terbayang bagaimana kita hidup pendek, waktu juga begitu singkat, hari-hari kita jalani gitu. Cuman ternyata Nabi ngasih tahu ada pahala-pahala istimewa dalam setiap momen-momen, di antaranya momen Ramadan ini. Apalagi dengan umrohnya di bulan Ramadan itu. Masya Allah. Ya benar, ini berarti bisa disimpulkan juga dari sedikit ini kalau kita misalnya mau umroh
yang mohon maaf ini dari finansial itu terukurnya nggak bisa berkali-kali misalnya, atau ya memang mungkin seumur hidup hanya bisa umroh sekali, mungkin pilihannya ya kalau bisa ya umroh Ramadan ya, Iya, gitu. iya. Ya, Masya Ah, Allah. Karena keutamanya tadi. betul, betul. Karena itu dia. Itu masalahnya hal tersebut nggak bisa kita dapatkan di bulan-bulan lain. Betul, betul. Iya, hanya ada Nabi bilang saat masuk bulan Ramadan. Dan Iya. itu cuma 30 hari ini aja itu misalnya. Kalau nggak 30, 29. Kalau kesempatannya tadi, wah, dibayang-bayang kayak kesempatan berangkat umrohnya hanya sekali seumur hidup dan kurang tahu bisa kapan lagi berangkat. Itu ya kalau boleh saya kasih saran, pilih satu momen yaitu di bulan Ramadan Ramadan, itu. ya. Karena keistimewaan yang ada di dalamnya itu. Iya. Mungkin kita bahas lebih dalam tentang kenapa kok umroh Ramadan itu, Ustaz, gitu. Keutamaan tadi. Dari satu hal keutamaan saja, bahwa umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji kan gitu kan. Iya, pahalanya seperti pahala haji. Nah, dari masalah itu, poin itu, kalau misalnya kita bisanya sekali seumur hidup, kita umroh Ramadan. Cuman kan banyak juga jamaah-jamaah atau teman-teman ini, wah umroh Ramadan mahal kan gitu, Ustaz. Gitu. Padahal juga itu enggak juga ada tips dan triksnya gitu. Ya. Mungkin ya. Kalau umroh Ramadan yang sekiranya itu mahal, kita bisa pilih beberapa paket yang kita coret, misalnya catering. Karena catering di Ramadan itu biasanya nggak kepake, nggak kemakan. Oh betul, betul. Makan pagi puasa, siang juga puasa gitu ya. Gitu. Dan di masjid banyak iftar, orang berbagi. Iya. Ya. Dari pengalaman Ustadz kan ini ya juga ya, untuk umroh itikaf Ramadan, catering kan ya bisa dikatakan melimpah lah, bukan cuma ya kita harus menyesuaikan kan nih. Betul, betul. Itu tipsnya gimana Ustadz? Kalau misalnya kita apakah atau cara kita membiasakan diri untuk ini mungkin agak sulit ya, karena pertanyaannya mungkin nyambung kemana nih? Nyambung ke tentang tadi, kalau kita nggak ngambil catering, itu bagaimana ini kita ngambil cari makanan, atau bagaimana kalau misalnya itu apa sudah cukup gitu untuk dari pengalaman Ustadz, dari makanan yang disediakan oleh takmir masjid atau sedekah-sedekah orang itu apakah cukup atau bagaimana? Atau harus jajan, harus bagaimana Ustadz? Ini tentang pembicaraan langsung mendalam ini, maksudnya dari keutamaan umroh, tapi kan banyak yang orang yang takut ya. Gitu. Ya, maaf ini agak gatal ternyata tenggorokan. Masya Allah. Ya, nyambung ke situ tentang apa namanya, apakah cukup kira-kira menu buka puasa yang dibagikan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau misalnya sampai juga dapat jatah misalnya makan beratnya gitu. Kalau untuk ukuran orang Indonesia nggak afdal kalau nggak makan pakai nasi ya. Nasi. Mungkin di situ teman-teman. Iya, teman-teman juga mungkin bisa nanti merasakan saat buka puasa di Masjid Nabawi, Masjidil Haramnya, itu kita di sana menunya nggak bisa langsung dapat gorengannya. Wah, gorengan nih di Indonesia. Itu kendalanya. Iya, di sana kan yang familiarnya biasanya kita buka puasa dengan kurma, ada juga air putihnya air zam-zam. Biasanya kalau di dalam biasa dibagikannya gitu. Zam-zamnya ditambah ada zabadi ya yogurt. Yogurt gitu. Terus roti Tamis. Roti
kalau Tamis kan dia besar tuh. Oh iya. Ini Roti biasa yang roti biasa. seven itu ya. Sama ada bumbu untuk apa namanya campuran yogurtnya itu. Nah, di situ nggak ada pilihan gorengan tuh. Ya, jadi kalau buat perut kita orang Indonesia yang belum terbiasa, biasanya wah nggak lama habis maghrib Pengen nasi. Oh, ya. Nah, itu gimana nyarinya tuh kalau apa namanya momen habis buka puasa, habis maghriban di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sebenarnya yang kita saksikan di sana beberapa kesempatan ketika kami dulu di sana itu azan Isya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu memang lebih diakhirkan. Oh gitu. Daripada masjid-masjid umumnya di sekitar Madinah atau Mekahnya, gitu. Nah itu ngasih waktu tuh buat kita untuk bisa berbuka dengan lebih leluasa. Nah di situ kita bisa kembali dulu ke hotel, menikmati lebih lengkap, mengisi tenaga untuk nanti nih kita mau nguar ya, kalau kata orang, mau betul-betul persiapan dengan sholat tarawih spesial dengan imam-imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawinya gitu. Jadi apa namanya, untuk menu iftar apakah cukup? Nggak cukup sih kalau bagi kita ya. Kita belum terbiasa gitu. Artinya ya ba'da maghrib itu kita bisa langsung keluar dulu dari Masjid Nabawi untuk mengisi tenaga lagi dengan makan beratnya itu. Dan pihak travel tentu biasanya sudah menyiapkan tentu cateringnya dan seterusnya. Ini agak bicara teknis dulu Ustaz ini. Gimana? Nanti kita sambung lagi tentang keutamaan tadi Ustaz. Jadi kalau apa namanya tentang penanganan kami di umroh itikaf untuk mengenai catering tadi itu penanganannya khusus Ustaz. Jadi kami ada tip dan trik lah ya. Itu yang enggak semua travel itu terbiasa menangani umroh itikaf, terutama itikaf akhir Ramadan Ustaz. Kenapa? Karena umroh Ramadan di akhir itu, terutama yang itikaf itu, penanganannya berbeda sedikit dengan umroh reguler. Iya sih. Apalagi momen-momennya biasanya di sana tuh rame banget, ngejar 10 hari terakhirnya gitu. Gimana? Kalau dari teman-teman di Javatur itu gimana tuh? Jadi kalau mengenai catering, kita memang bebaskan. Mereka mau ambil catering atau tidak, kami persilahkan. Diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Artinya orang-orang yang terbiasa dengan sudah terbiasa dengan makan roti, buah itu, atau yang sudah sering alumni biasanya mereka nggak ambil catering. Karena mereka sudah mulai terbiasa nih dengan kebiasaan di sana. Nanti kalau misalnya mereka mau makan nasi itu bareng-bareng tuh sama teman-temannya, karena beli nasi di sana yang satu porsi itu bisa buat bertiga Ustaz. Jadi betul. Jadi bisa menghemat, itu pertama. Dan yang kedua, kalau kita misalnya pakai teman-teman pakai catering kami, maka teman-teman nggak perlu bolak-balik ke hotel. Artinya makanan kami siapkan itu waktu asar. Waktu asar itu kita siapkan, mereka sebelum asar itu berangkat, itu mereka sudah bawa menu buka puasa. Boleh juga membawa menu untuk sahur. Kalau menu buka puasa itu biasanya masakan basah Ustaz. Jadi yang seger-seger gitu biar cepat pulih. Cuma untuk sahur
kita siapkan makanan kering. Karena kalau Contohnya kalau misalnya kalau buka ya kita misalnya opor lah atau yang berkuah, gulai kayak gitu. Tapi kalau sahur kita siapkan misalnya rendang atau makanan kering, misalnya kering tempe kayak gitu. Artinya kalau kita sahur juga makan kan, kalau kita sahur di Indonesia aja kalau pagi kan malas juga ya. Iya, betul. Itu nggak seberapa loh, makanya kita makanan kering kita siapkan. Maka setiap jamaah kita motivasi untuk membawa tempat lunchbox gitu loh. Tempat makan, tempat makan sendiri masing-masing gitu ya. Iya, nanti untuk persiapan buka dan sahur. Seperti itu, Ustaz. Maka jamaah nggak perlu bolak-balik. Cuma ada triknya. Karena sebenarnya nasi nggak bisa masuk ke Masjidil Haram. Nah, maka itu nanti kita akan jelaskan bagaimana nasi itu bisa lolos masuk ke Masjidil Haram ketika asar sudah masuk. Rahasia-rahasia begini jarang diungkap ini ya. Iya, ini nanti kita jelaskan saat manasik. Karena kebanyakan travel mereka menjanjikan untuk setiap jamaah nanti ngapling tempat di Masjidil Haram. Nanti travel dari tim travel itu ngantar makanan. Pada akhirnya makanan nggak bisa sampai ke jamaah. Jamaah nunggu-nunggu, makanan nggak bisa sampai. Kenapa? Karena ya itu tadi, askar tidak membolehkan nasi masuk ke sana. Maka jamaah harus bawa sendiri gitu. Ya. Wah, menarik. Cuma itu nanti dijelaskan saat mana saya iya. Masya Allah. Umroh itikaf akhir Ramadan. Masya Allah. Nah, ini tentang keutamaan tadi. Kita kembali ke keutamaan tadi, Ustaz. Kalau umroh selain umroh Ramadan, selain keutamaannya tadi berpahala seperti haji ya. Selain itu apa, Ustaz? Keutamaan yang lain. Mungkin keutamaan di umroh akhir Ramadan gitu langsung kan gitu. Iya. Sebelumnya berkaitan dengan tadi hadis yang Nabi sampaikan bahwasanya umrah di Ramadan pahalanya seperti ibadah haji. Di sini bukan dijelaskan oleh para ulama kita, contohnya Imam Nawawi itu menyampaikan bahwasanya di sini bukan berarti kita yang umrah di Ramadan gugur kewajiban hajinya. Misalnya kita belum pernah haji seumur hidup, kan kita punya kewajiban haji nih masing-masing bagi yang mampu tentunya. Nah, ketika kita umrah di Ramadan, apakah itu menggugurkan haji kita? Maka tidak gitu. Jadi di sini poin penekanannya adalah bahwasanya Nabi ingin menyampaikan pahalanya. Pahalanya. Pahala itu setara pahala ibadah haji. Ya, kalau berkaitan dengan keutamaan lain yang spesifik berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan, tentu kita bisa melihat keistimewaan dari yang paling sederhananya. Kita sangat paham betul, misalnya 1 rakaat saja di Masjidil Haram berapa, Mas? 100.000 pahala 1 rakaat. Ini di hari-hari biasa. Kita ketemu Ramadan, bulan pelipat gandaan pahala, dan Allah itu betul-betul karim. Dengan kemahadermawanannya Allah akan bisa lebihkan pahala itu buat kita. Tentu segala amalan yang dikerjakan, sholat kita, tilawah Quran kita, tawafnya kita, sa'inya kita, itu semua nilai pahalanya masuk Ramadan biiznillah Allah kali lipat gandakan. Karena momen Ramadan yang spesial itu. Itu berkaitan dengan kurang lebih keistimewaan ibadah saat Ramadan di tanah suci itu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya, kangen juga ini ngebayangin Ramadan di sana, menikmati segala keistimewaan yang itu nggak bisa kita dapat di Indonesia tuh. Iya, betul.
Gitu. Oke, Iya. masya Allah, masya Allah. Iya. Terus mengenai ini Ustaz, kalau yang kita kejar kan, yang tadi pertama kita jelas ya, kita pahalanya seperti haji, kemudian pelipat gandaan tadi 100.000 Betul. kali terutama kalau kita itikafnya di di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram. Kalau kita itikafnya di Madinah maka kan 1.000 ya. Itu untuk sholatnya. Sholatnya Untuk ya. sholat. Untuk pahala itikaf tentu Allah rahasiakan dengan kemurahan hatinya, bisa jadi lebih besar. Iya, iya. Terus ini Ustaz, kalau beberapa tren terakhir ini, terutama di jamaah Jafatur atau Al-Aziz juga, itu mereka kalau ditawari umroh awal Ramadan, itu udah sekalian umroh akhir Ramadan aja Ustaz gitu. Oh gitu? Iya Ustaz. Nah, ternyata mereka itu. Apa yang bedanya menurut ini? Jadi mereka itu mengejar Lailatul Qadar, Ustaz. Lailatul Qadarnya. Ya, gitu. Oh iya, memang sih. Kita nggak bisa kejar itu di 10 awal ataupun 10 kedua Ramadan ya. Oh, itu Ustaz. Nah, itu mungkin kita ini Ustaz, tentang Lailatul Qadar itu Ustaz. Itu kalau di sana bagaimana sih kita yang perlu kita persiapkan atau keutamaan apa yang kita harus kejar, bagaimana kita mengejarnya itu. Monggo Ustaz, bisa dijelaskan. Kalau berkaitan dengan Lailatul Qadar, Allah pun sampaikan kepada kita di surat Al-Qadar juz 30 itu bahwasanya pada malam hari itu khairun min alfi syahr. Malam tersebut kata Allah keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita konversikan ke dalam tahun itu kurang lebihnya di 83 tahunan atau 80 tahunan lebih gitu. Ibadah kita di malam Lailatul Qadar jika bertepatan maka apa? Itu contohnya sholat kita, sedekah kita, termasuk tilawah kita, umroh kita, sa'i, tawaf kita, dan amal-amal soleh lainnya yang dikerjakan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka apa? Pahalanya itu seperti tadi itu. Masya Allah. Lebih daripada 80 tahun kita hidup. Kita ngitung umur aja belum tentu nyampe segitu gitu. Ya kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang lewat daripada itu. Gitu. Artinya subhanallah, Allah begitu dermawannya ke kita, memberikan satu malam yang itu Allah istimewakan dengan apa? Pelipat gandaan yang tidak kita nggak habis pikir. Nggak bisa hitung ya. Iya, nggak bisa hitung bagaimana istimewanya malam tersebut. Nah, itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Spesifiknya kata Nabi di hari-hari ganjil, pada malam ganjilnya. Nah, tentu keistimewaan itu kita jika diberikan kemampuan, bismillah berangkat. Karena apa? Kita mengukur diri lah, melihat, berkaca, introspeksi. Kadang kita nih 11 bulan sebelumnya, ya Allah banyak dosa dari matanya, tangan, lisan, yang itu sengaja ataupun kadang tidak. Nah, kita tidak tahu berapa banyak dari saudara kita di luar sana tersakiti karena lisan kita dan seterusnya. Nah, momen-momen Ramadan ini kalau bisa kita betul-betul maksimal dengan ibadahnya. Di antaranya tadi itu kita mencari peluang-peluang amal apa yang jika dilakukan itu berpotensi menggugurkan dosa-dosa kita dibebaskan dari api nerakanya, ditambah pula Allah berikan ganjaran pahala luar biasanya. Kita bisa saksikan di antaranya tadi itu. Jadi kalau kita bertemu malam Lailatul Qadarnya itu. Itu berarti kalau ini kembali ke tadi nyambung ke yang sebelumnya, yang dilipat gandakan kan kata tadi sholatnya Ustaz. Iya. Sholatnya. Kalau misalnya kita umroh kita atau perbuatan baik kita, apakah itu digantikan juga dengan 100.000 kali tadi Ustaz? Kalau dari redaksi hadis
spesifik menjelaskan 100.000 kali lipat pahala itu yang kami dapati hanya berkaitan dengan sholat. Oh, gitu. Ah, Ini teman-teman, ini kalau kita nggak ngaji, itu kita nggak bakal tahu. Saya juga baru ngeh juga. Saya kira ini Ustadz, yang kita dapatkan itu segala sesuatu yang kita lakukan di sana. Artinya, misalnya kita sedekah atau berbuat kebaikan apapun yang bernilai pahala di sisi Allah akan dikalikan 100.000 gitu. Tapi ternyata redaksi hadisnya itu mengatakan tentang sholatnya gitu ya. tentang sholatnya, tentang sholat. Oh, Untuk Masya Allah. yang tekstual 100.000 Iya. kali itu, 100.000 pahala. 1.000 kali pahala sholat di Masjid Nabawi gitu. Nah, itu untuk sholat, berkaitan dengan sholat. Adapun yang lainnya, contohnya misal puasa, berapa ganjaran pahalanya? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman berkaitan dengan mereka hamba-hamba yang berpuasa, kata Allah, fa inna saumuli, karena sungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajizi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Allah di sini nggak jelaskan ke kita berapa balasan pahala puasa, termasuk diantaranya puasa Ramadan. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi ini, yada'u syahwatahu wa syarabahu wa ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Mereka rela meninggalkan syahwatnya, maksudnya hubungan suami istrinya, makan minumnya, semata-mata karena diriku. Makanya Allah kasih balasan apa? Dengan dirahasiakan. Artinya dirahasiakan, ada dua kemungkinan. Bisa jadi pahala kita memang Allah betul-betul langitkan besarannya, seluas seluas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, bisa jadi apa? Puasa kita tidak berarti sama sekali, disebabkan kita melanggar beberapa hal yang tidak boleh kita langgar selama puasa. Contohnya misalnya apa? Saat puasa, ya betul dia nahan lapar, nahan minum, tidak berhubungan, cuman ya lisannya tidak dijaga. Yang ngerasani itu ngomongin orang, ya gibahin orang, gosipin orang. Emang enak sih gosip Rinaldo ya. Cuman nyatanya itu, ya Allah, berapa banyak ternyata pahala dari orang berpuasa itu harusnya 100 nih kalau kita hitung, ternyata semakin berkurang karena apa? Banyak yang dilanggar. Ya, seperti itu. Ya makanya itu teman-teman perlu. Kenapa kok umroh itikaf Ramadan? Kenapa kok mungkin ya? Kenapa kok kita harus meluangkan waktu atau membuat target-target umroh di Ramadan? Karena suasana udah dapat. Iya. Kalau kita umroh, kalau kita puasa di tempat kita rentan sekali untuk tadi ngerasani ya, gibaya orang. Cuma kalau kita sudah di Masjidil Haram, kita ke-trigger untuk fokus ibadah. Itu luar biasa. Lihat kanan, wah lagi ngaji. Lihat kiri, lagi sholat. Di depan, fokus dengan zikirnya. Masa kita mau main HP? Gitu. Maka kita di sana di tempat paling suci, paling istimewa masih scroll sosmednya gitu. Tentu nggak gitu juga gitu. Sedangkan itu waktu paling istimewa, bisa memaksimalkan dapat pahalanya. Iya, itu teman-teman. Itu catatan kita bahwa kita kalau misalnya umroh di Ramadan, kita akan ke-trigger artinya suasana akan membawa kita untuk berbuat lebih baik di Ramadan itu gitu. Dan juga apalagi kalau pas tarawih, ya kita ngomongin tarawih nih, itu yang luar biasa nikmatnya gitu. Wah, kalau pengalamannya panjenengan gimana tarawih di sana dulu, itu pas Ramadan itu? Saya pertama kali umroh Ramadan itu tahun 2018. 18, berarti 8 tahun lalu ya? 7 tahun? 7 tahun. Nah. Ya itu. Jadi waktu itu saya diajak temen untuk umroh Ramadan. Intinya nemeni beliau karena beliau sakit gitu. Ya, alhamdulillahnya itu jadi pengalaman pertama saya umroh di Ramadan.
Itu saya agak kaget juga teman-teman. Ternyata kalau tarawih di sana itu 2 kali, sholatnya 2 kali. Artinya gini, pada Isya kita sholat itu sampai sekitar jam 11, setengah 12, Ustaz. Atau jam 12 lah sekitar itu. Dari Isya itu. Saya pertama kali hampir jatuh itu, Ustaz. Waduh. Ketika imam, kita semangat dari awal, kita ikuti takbiratul ihram, langsung kita gas itu. Ternyata kok nggak ruku-ruku ini. Nggak ruku-ruku ya? Nggak ruku-ruku ini. Masya Lama Allah. sekali. Sampai pernah saya pas berdiri tidur saat itu, jatuh gitu. Itu lucu. Luar biasa. Itu pengalaman itu. Itu 10 rakaat di awal. Di awal. Ternyata kita istirahat sebentar, nanti pas jam 1 mulai lagi, Ustaz. Iya, Masya Allah. Mulai lagi nanti sampai menjelang sahur. Iya. Itu 10 rakaat nanti pas witir itu. Cuma yang paling saya berkesan, Ustaz, itu ketika terutama malam-malam ganjil ya. Malam-malam ganjil. Kalau malam-malam ganjil biasanya imamnya Syekh Sudes. Wah, luar biasa itu. Suasana udah beliau baca aja kita udah merinding semua. Iya. Setelah itu ada kunut nazilah. Nah, itu momen yang nggak saya bisa lupakan. Itu kunut witir atau kunut nazilah? Kunut waktu itu. Kunut witir apa ya? Oh, kunut ya, doa kunut. Iya, oke. Nah, itu beliau baca doa, saya nggak paham artinya juga. Tapi seluruh masjid itu nangis semua. Maka saya juga ikut nangis. Iya. Kebawa suasana. Maka penting teman-teman, suasana atau yang kita mau buat itu perlu sekali. Artinya kalau kita umroh Ramadan itu kita akan terbawa suasana di sana. Kita akan lebih khusyuk lah. Saya jamin lah itu. Saya berani jamin karena kalau sholat di sini ya seperti itulah, banyak anak kecil, banyak anak ribut. Di sana pun banyak anak kecil juga. Cuman suasananya dapat gitu. Enggak seramai di sini. Artinya kita bisa khusyuk, apalagi di Imam Syekh Sudes itu. Wah, luar biasa. Itu pengalaman saya, Ustaz. Gitu. Iya, saya sudah di situ. Saya punya cerita 2024. Salah satu jamaah waktu itu lagi dampingin jamaah umroh Ramadan, umroh tikaf juga waktu itu. Nah, beliau tuh excited, wah luar biasa, semangat ikut umroh tikaf Ramadan itu. Nah, berangkat lah, dan Masya Allah tiap hari nggak pernah putus ngejar tikaf di Masjidil Haram, sampai ke titik mau sampai masuk di momen malam 27 Ramadan. Wah, waktu itu hotel kita itu di daerah Mahdas Jin. Biasanya dari hotel ke Masjidil Haram itu ada bis yang shuttle ya. Iya, shuttle bis itu yang sholawat itu ya, muter terus itu. Nganter kita terus tuh bolak-balik gitu. Nah, di malam itu mulai dari maghribnya, bukan maghrib, asar itu apa? Gak ada sama sekali bis yang ngangkut kita ke sana. Kenapa? Tak cari-cari sebabnya karena Masjidil Haram sudah sesak. Sudah penuh. Masya Allah. Ini satu momen. Oh, itu subhanallah. Malam 27 nih. Malam 27. Mulai asar sudah penuh. Sudah asar. Sudah penuh. Gak ada lagi bis salawat yang nganter kita bolak-balik ke sana. Yang kedua, yang jamaah ini, beliau nih pas ikut momen sholat di belakang Sudes, wah, beliau ini ngitung antara sholatnya, maksudnya perpindahan satu rakaat ke rakaat berikutnya dengan doa kunutnya. Beliau ngitung, ternyata lebih lama doa kunutnya daripada sholatnya. Rokaatnya, jumlahnya lama rokaatnya. Itu berapa ternyata? Beliau pakai timer, dihitung sengaja gitu. Doa kunutnya 40 menit sendiri. Masya Allah. Doa kunut. Makanya 40 menit. Iya. Itu momen-momen yang sebenarnya nggak bisa kita dapatkan dimanapun selain di sana. Itu luar biasa. Memang itu kalau sudah beliau berdoa, wah itu
nggak tahu artinya pun nangis Ustaz. Iya. Ya doain kita semua, doain seluruh apa namanya kaum muslimin, doain Aqsa, doain itu masalah luar biasa. Ya kata subhanallah. Itu kayak salah satu jamaah umroh ini cerita pulang ke Indonesia itu cerita beliau bawa kemana-mana. Oh iya, Saking berkesannya beliau gitu. iya masalah. Subhanallah. Ada ya orang doa sambil doa perut witir 40 menit. Kita kan doa perut witir nggak ada 5 menit gitu. Iya. Tarawehnya 40 menit tuh sana. Udah selesai dari Isya, taraweh 40 menit tuh sana. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu kita jumpai itu di antara di 10 akhir Ramadan. 10 Iya. akhir Ramadan. Gitu. Iya. Nah, ini juga perhatian bagi teman-teman semua juga Ustaz. Nah, Maka kalau kita memilih umroh di Ramadan, terutama di akhir, maka perlu kita persiapkan fisik kita. betul. Di antaranya kita harus latihan jalan atau latihan berdiri teman-teman. Jadi berdiri lama itu penting karena umroh di akhir Ramadan itu sholatnya tadi kunut witir aja Kunut witirnya itu 40 menit 40 menit berdiri. berdiri. Nggak ada, Itu belum ditambah rokaatnya loh Ustaz ya. belum ditambah rokaat. Kalau rokaatnya itu misalnya lebih pendek, misalnya taruh aja 20 menit itu. Itu sudah 1 jam lebih itu. Wah, 1 jam ya. Masya Allah. Masalah 1 rokaat. Iya. Masya Allah luar biasa. Itu teman-teman. Jadi dan saya juga teman-teman yang saya ajak setelah itu saya punya pengalaman itu saya ceritakan juga Ustaz. Nggak bakal dapat atau kalau misalnya umroh selain umroh Ramadan, apalagi momen-momen itu nggak bakal didapat di tempat lain. Saya ceritakan itu ke teman-teman. Ya itu tadi umroh di akhir Ramadan, nanti di Mami Sesudes kayak gitu. Maka teman-teman yang saya ceritakan itu awalnya mereka juga nggak begitu tertarik lah. Tapi ketika mereka sudah mencoba untuk umroh itikaf akhir Ramadan, akhirnya mereka berangkat terus Ustaz di akhir Ramadan. Jadi berusaha keras untuk nabung untuk umroh berangkat berikutnya. Bahkan kalau yang secara finansial kuat itu baru sampai di pulang Ustaz, dari Jeddah turun di Jakarta di Cengkareng belum ke Jogja itu sudah daftar lagi untuk yang tahun depan. Ustadz, saya daftar untuk yang tahun depan lagi. Itu luar biasa. Ada ya. Iya. Dan luar biasanya itu maaf. Kalau umroh orang yang sudah umroh di Ramadan, mereka nggak mau lagi umroh yang selain bulan Ramadan. Karena tadi kita kan harus secara fair lah hitung-hitungan. Kalau misalnya kita umroh itikaf terutama akhir Ramadan, kita dapat insya Allah ya kalau kita apapun aja kan kita ikut sholat kan pasti dapat itu kan, paling enggak Lailatul Qadar kan kita dapat sholatnya dikalikan Lailatul Qadar. Terus ini pahala setara dengan haji tadi Ustaz, itu kan pahala umrohnya. Nanti momen ini Ustaz, momen sholat Id. Momen sholat Id. Nah, itu kan itu juga lebaran di sana gimana ya? Wah, itu ya, kita kan suasananya familiar lah gitu. Iya, lebaran di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kayak gimana ya gitu ya. Enggak sempat dapat momen lebaran di sana. Iya Ustaz. Iya, harus gimana lebaran di sana itu? Harus banyak effort juga sih untuk sholatnya. Karena kita mau sholat Id itu berangkatnya jam 1 atau jam 2 malam sudah berangkat. Iya. Betul Ustaz. Harus berangkat sedini itu karena memang target saya juga dapat di yang masjid lama Ustaz. Targetnya waktu itu. Waktu itu saya masih jamaah Ustaz. Belum bawa-bawa jadi saya harus di depan. Jadi ketika itu kita nanti dapat di paling itu pun nggak di depan juga, nggak di mataf Ustaz. Saya dapatnya di lantai atas cuma paling depan gitu. Itu berangkat jam 1 itu Ustaz. Nggak dapat di lantai dasarnya itu dekat kamu? Enggak Ustaz. Nggak dapat. Jam 1 jam 1 malam itu. Padahal sholat Id-nya itu kan jam 6:30 pagi.
jam 7 Subhanallah. maghrib. Itu kita masih nunggu Itu padat subuh. jamaah itu. Iya, ada jamaah Ustaz. Masya Subhanallah. Allah. Cuma kita bisa tahu apa khotib mempersiapkan mimbarnya masuk, khotib naik mimbar itu kita kita bisa dapat momen itu waktu itu gitu. Itu Ustaz. Jadi memang teman-teman kalau misalnya sekiranya bisanya umroh itu sekali seumur hidup itu cobalah umroh di akhir Ramadan, pilihannya gitu. Jadi siapa bilang umroh Ramadan itu mahal sekali, tapi mahal-mahalnya itu semua travel itu pasti mahal. Tapi ya masih terjangkau Ya. karena kita juga paket-paketnya itu di bawah 40 udah dari Oh udah dari ya. Jogja. Dari Kalau Jogja di dari bawah. di bawah 40 biasanya yang kuat itu. Karena ya memang kita kalau di Ramadan itu peak season semuanya naik. Itu kalau sudah Iya. rahasia umum. Datang Ramadan tuh kayak semua ya pesawat, Ya ya pesawatnya, hotel. hotelnya semua naik. Semua mengejar itu, maka kan ya permintaan pasar banyak, tentu harga naik kan gitu. Iya. Tapi kita tetap mempertahankan harga yang di bawah 40 itu kenapa? Karena memang teman-teman yang rata-rata pengen ke sana itu target target dari keuangan mereka ya segitu Ustaz. Maka kita hotel agak mundur sedikit nggak masalah. Toh ternyata soft sholatnya sampai depan hotel kan gitu. Nah itu harus kita apa eh, singkirkan. Kalau umroh Ramadan pasti mahal enggak juga masih terjangkau. Dan kemudian apa ya, teman-teman yang sudah merasakan ini cerita ya, tapi ini kan untuk memotivasi saja. Ya, teman-teman itu yang apa, yang umroh etikaf Ramadan cenderung ya. Ini cerita ini ya memotivasi saja. Jadi tidak berlaku untuk semua orang gitu ya. Artinya teman-teman yang tadi saya bilang sulit sekali saya ajak teman untuk umroh etikaf Ramadan padahal mereka awalnya saya lihat mampu gitu. Tapi ketika sampai ke sana akhirnya ya ketagihan umroh Ramadan. Sampai sekarang itu berangkat udah berapa kali tuh sejak Covid sampai sekarang itu berangkat terus Ustaz. Tiap tahun berangkat. Iya. Ya jadi kalau momen etikaf itu posisi kita khusyuk, kita sedang santai, kita sedang posisi jiwa batin kita itu baik insya Allah karena terbawa suasana tadi. Kemudian teman-teman ini biasanya mereka berdoanya, obrolannya juga masalah akhirat atau masalah cita-cita yang mereka eh, juga ikhtiarkan gitu. Artinya doa dan ikhtiar klik gitu. Biasanya ya ini agak mohon maaf ya ngomong masalah dunia juga ini. Jadi teman-teman yang sana itu awalnya juga mereka hanya bercanda gini, bercandanya gini, Ustaz. Wah, ya Allah, kami ini kami ini umroh Ramadan memang ya nggak mudah Ustaz, ya Allah gitu. Kami itu harus mengumpulkan begini dan begitu gitu. Kalau pulang-pulang kita bisa punya Innova, ya alhamdulillah ya Allah gitu. Ternyata ternyata pulang-pulang itu ada rezeki aja, dia bisa beli Innova. Ini mohon maaf ini teman-teman ini tentang uh, dunia memotivasinya. Tapi ini benar-benar terjadi ke teman saya. Artinya ini juga berangkat lagi saat beliau tadi malam Ramadan ini. Tadi malam beliau ke sini kita sempat ngopi dan ngambil perkap juga dan tetangganya diajak juga Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu luar biasa umroh Ramadan ini. Tentang apa? Ramadan kita sudah bahas Ustaz, tentang itu tadi keutamaan-keutamaannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Ustaz tentang apa? Tentang umroh Ramadan. Kalau poin-poin tentang umroh Ramadan, kita
perlu ini sih, apa namanya, kadang ekspektasi kita Oh, tinggi di sana betul. itu dalam hal segala halnya, fasilitasnya, kondisinya, dapat khusyuknya. Cuman di sana kita harus ketika mendapatkan situasi yang berbeda Hmm, harus bisa memahami iya. realitanya. Betul Itu itu. tuh. Nah, kita perlu juga membahas ini realita dan ujian-ujian umroh di Ramadan, Ustaz. Iya. Mungkin Ya. Ustaz bisa Hmm. banyak ngasih tip lah. Umroh di Ramadan itu sedikit berbeda untuk dengan di bulan-bulan selainnya gitu. Di antara halnya kondisi kita saat itu sedang berpuasa, kondisi kita saat itu betul-betul ya, yang namanya puasa kan kalau dari pengertiannya al-imsak, menahan diri, ya betul-betul harus tahan pandangannya, lisannya, tangannya, termasuk jari kita. Kan komen di sosmed kita kan mewakili diri kita juga Iya. tuh, iya itu juga harus ditahan Iya. ya. Banyak hal yang harus ditahan, termasuk apa nanti nih di sana saat umroh khususnya, kadang kita dapatkan situasi yang wah nggak sesuai dengan realita. Gimana respon kita? Nah di sini harus diperluas sabarnya. Contohnya Ustaz. Contohnya misalnya kadang apa, realita tempat kita hendak sholat itu sangat-sangat padat. Akhirnya apa? Kita dioper sama askar nih, penjaga di Iya, iya. Masjidil Haram, dioper ke sana kemari, jalannya wah bisa berkilo-kilo gitu, dibawa muter-muter supaya dapat tempat sholat aja tuh. Gitu. Kita harus siap dengan kondisi seperti itu dan jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan kita justru kalau bisa ikhtisab mengharapkan pahala, semoga langkah kaki yang dibawa muter-muter ini semuanya bernilai pahala. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kondisi gitu beberapa kali terjadi dan mungkin banyak didapat oleh saudara kita, termasuk saya sebenarnya yang pernah diputar-putar juga. Wah luar biasa. Tadinya padahal cuma tinggal itu keburu ditutup sama askar gerbangnya, Suruh muter. jauhnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Olahraga lah. Iya. Itu gerbang yang mana Ustaz? Maksudnya ke Waktu itu jalur ada dari hotel dari Mismalah. hmm. Nah, dari Mismalah. Itu kita nggak bisa masuk loh. Apa namanya? Ke apa namanya? Kan ada itu jalur yang mau ke pintu satu kalau nggak salah gitu ya. Nah, kita dibawa muter harus lewat ke apa itu jalur yang mengarah ke hotel atau bangunan baru Masjidil Haram itu. Masih ya, perluasan ya, masih perluasan. Iya, keperluasan. Ini ada info, iya ini teman-teman ada info kalau di area Misfalah ini nanti akan yang dulu terminal apa itu, Gasa atau apa ya, yang belakang Tower Zam-Zam itu. Ya, belakang Zam-Zam ya. Nah, Di itu yang Misfalah itu. itu kan ada lapangan burung ya biasanya. Ya. Nah, sebelah kanannya kalau kita mau menuju ke Masjidil Haram ya, itu sebelah kanannya itu kan dijadikan area tempat sholat, Ustaz. Jadi ini yang di Misfalah nggak perlu takut lagi, teman-teman. Artinya nanti kalau kita dapat hotel di Misfalah, kita tinggal jalan yang di belakang Tower Zam-Zam itu tempat sholat, Ustaz. Tempat etikaf juga insya Allah. Sekarang baru proses dibangun. Targetnya ya Ramadan ini, Ustaz. Oh iya, nanti berarti nggak perlu khawatir lagi ya, perlu seperti khawatir saya lagi. dulu di Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Kalau askar itu memang kita harus berpikiran baik kepada mereka karena mereka itu pertama menjalankan tugas dan menjalankan tugasnya itu mereka dipantau dan diperintah oleh komandan mereka yang mengamati lewat CCTV. Jadi arus yang akan sampai di sana dalam beberapa menit itu akan kencang, maka segera ditutup. Maka meskipun tadi Ustadz tinggal sejengkal lagi di depan tempat sholat, waktu itu langsung ditutup karena kalau nggak segera ditutup nanti arus masuk ke situ nanti akan terjadi crowded. Maka teman-teman harus ini tadi harus menahan diri untuk lisannya agar tidak langsung
keluar kata-kata yang Iya, lagi puasa iya gitu. betul, yang Iya. untuk menggugurkan pahala Ramadan Iya, kita, itu kita harus pahala betul puasa jaga kita. jaga lisan termasuk hati. Iya betul Ustaz, masya Iya, Allah. jaga lisan termasuk hatinya juga Iya, gitu. iya. Ya, di lisan oke, hatinya ya sedikit gitu ya. Itu yang Iya, berat Ustaz. lebih berat lagi itu. Berat lagi. Iya. Iya. Dan memang ini eh, luar biasa ya. Kita harus apresiasi kepada askar-askar. Saya membayangkan kalau kita yang jadi askarnya atau kalau kita jadi panitianya udah seperti apa itu, mungkin bisa kacau itu. Karena kepadatan luar biasa, apalagi akhir-akhir ini tuh semakin belum Ramadan aja, kemarin dari November, Desember itu udah penuh terus. Yang tanggal 26 Desember kemarin sampai kita ada keberangkatan juga, itu jamaah di sana stuck gitu. Akhirnya sampai nggak bisa gerak itu, yang di Matap itu. Itu kan saking padatnya. Kemudian diulang lagi tanggal Januari akhir itu padat lagi juga Ustaz. Ini maka yang nanti umroh itikaf Ramadan itu nanti teman-teman harus persiapkan diri lebih secara fisik ya, secara fisik itu terutama kita harus siapkan, artinya kita siap dalam segala kondisi dan tentu kalau kita siap secara fisik olahraga, gitu. Saya sering ulang-ulang ke teman itu bahwa olahraga itu tidak bisa memanjangkan umur, tetapi olahraga itu bisa meningkatkan batas capek kita. Artinya tadi kalau kita ngikut sholat, sehnya doanya itu witir aja 40 menit, sholatnya beberapa jam gitu. Kan gitu. Itu kan berdiri semua itu. Ya meskipun kalau kita bisa duduk kan ya, kalau kalau sholat sunnah kan. Iya, bisa duduk Ustaz. Gitu. Jadi itu ya bagaimana kita harus mempersiapkan prepare di umroh Ramadan ini, kita harus persiapkan segala hal tentang apa namanya, tentang kesiapan-kesiapan kita lah di akhir Ramadan di karena itu Ustaz. Kemudian itu Ustaz, kita sudah membahas tentang realita di lapangan. Mungkin ada lagi Ustaz selain itu yang beberapa poin di sana nanti saat umroh Ramadan juga, misalnya untuk tambahannya jangan terlalu memaksakan diri tanpa kita mengukur kemampuan kita. Gitu. Itu tipsnya ya. Iya, tipsnya. itu tipsnya. Jangan dipaksakan kalau kita nggak mampu. Karena apa? Justru nanti madorotnya, efek buruknya kita yang ngerasain sendiri gitu. Oh, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Kalau kita misalnya Ustaz, kalau ke Masjidil Haram, saya pernah ini soalnya Ustaz. Saya pernah satu kali di dekat hotel itu ternyata kan ada masjid Ustaz. Ya. Maksudnya bukan Masjidil Haram ya, walaupun itu letaknya masih di tanah haram. Nah saya ternyata nyobalah kita waktu itu masjid Syekh bin Baz Ustaz. Saya nyoba di sana untuk taraweh dan sholat taraweh dan itikaf di sana Ustaz. Itu yang pertama, apakah saya waktu itu yang sholatnya di situ apakah juga mendapat keutamaan tadi Ustaz, 100.000 kali pahala tadi sholat tadi. Tapi kan atau tidak? Dapat atau tidak? Karena saya sholatnya di masjid umum lah, masjid sekitar Masjid Haram. Gitu, ya. Dapat nggak pahalanya? Biidznillah, insya Allah masih tertulis mendapatkan ganjaran 100.000 pahala itu. Karena batasannya itu apakah hanya di Masjidil Haramnya atau di luar itu juga. Kalau dari yang kita dapat dari penyampaian dengan para ulama, kita selagi kita sholat di area tanah haram Makkah, ada batas-batas tanah haram, maka sholat kita terhitung pahalanya sebesar 100.000. Alhamdulillah. Jadi di masjid-masjid biasa, walaupun itu di daerah
agak jauh nih 5 kilo dari Masjidil Haram Hmm, gitu. Biiznillah selagi masih di radius apa namanya tanah haram itu tetap mendapat ya. tetap Oh, mendapatkan keutamaan gitu. iya teman-teman, ini berarti kita nggak usah khawatir juga kalau misalnya kita apa pengen nyoba itikaf tapi bukan di Masjidil Haram, tapi masjid-masjid yang masih di tanah haram, kita atau sholat tarawih di sana, sholat isya di sana, kita tetap mendapatkan keutamaan tadi. Iya, biiznillah Ya. taala. Terus saya juga punya pengalaman, ternyata kalau kita eh, sholat tarawih di masjid yang ini, yang bukan Masjidil Haram, itu lebih lebih nggak selalu berdesak-desakan, Ustaz. Oh, iya. Itu pertama. Yang kedua, untuk buka puasa di sana itu ternyata iftarnya seringnya dapat nasi, Ustaz. Oh gitu. Mohon maaf batuk Iya. ini teman-teman. Ini sama-sama. Seringnya dapat nasi, nasi biryani, nasi kebuli gitu. Ya itu kadang daging, kadang ayam gitu, Ustaz. Wah, ini boleh lah Nah, itu coba-coba berarti ya. cocok gitu Iya. kan untuk orang Indonesia. Iya. Luar biasa. Saya dapat postingan beberapa waktu lalu masjid kampus UGM sudah apa namanya pasang banner menu takjil buka puasa di sana. Ramai gitu yang komennya. Waduh. Di sana bagi apa namanya pencari menu takjil buka puasa juga kayaknya berarti bisa ya di masjid-masjid itu ya. Iya, di masjid sekitar Masjidil Haram, Ustaz. Itu menu takjilnya biasanya lebih cocok dengan perut-perut Indonesia. Nasi gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Iya. Mungkin ini sudah cukup lama kita Iya. ngobrolnya, Ustaz. Ini sebenarnya poinnya masih banyak yang perlu kita bahas, Ustaz. Mungkin kita sambung lagi ya pekan depan, Ustaz, tentang umroh Ramadan ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nyambung Sebelum apa namanya membahas tentang tips-tips ataupun hal berkaitan dengan umrah di Ramadan ini. Insya Allah. Ya teman-teman, nanti kita cukupkan dulu untuk hari ini. Sementara kita sudah ngobrol banyak tentang tadi keutamaan umroh Ramadan, tentang apa ini tipsnya, tentang apa ya, banyak hal kita telah bicarakan tadi, dan waktu sudah menjelang luhur ini. Mudah-mudahan kita diberikan waktu lagi, kesempatan di yang akan datang untuk kita bisa umroh di Ramadan terutama, dan mendapatkan pahala-pahala yang tadi kita telah bahas, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz ini. Masya Allah. Ketemu lagi Insya Allah. Ya teman-teman, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.